Warwiya 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala yaqulullahu ta'ala la ajma'u 'ala 'abdi khawfaini wa la aminaini man khafani fid dunya amantuhu fil akhirati wa man aminani fid dunya akhaftuhu yaumal qiyamati. Diriwayatkan daripada Nabi SAW bahwasanya Nabi bersabda, ya, yaqulullahu ta'ala, berfirman oleh Allah Ta'ala. Ini yang disebut dengan hadis kudusi. La ajma'u ala abdi khawfaini wala aminaini. Tidak aku himpun atas hambaku khawfaini wala aminaini, kata Allah, akan dua rasa takut, dan juga tidak aku himpun akan dua rasa aman. Man khafani fi dunia, barang siapa yang takut akan daku dalam dunia, amantuhu, aku beri akan rasa aman fil akhirati, di dalam akhirat. Waman aminani fid dunia, dan barang siapa yang merasa aman ia akan daku dalam dunia, akhaftuhu yaumal qiyamati, aku beri akan rasa takutnya aman yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Nah, di dalam hadis kudusi ini Allah berfirman sekaligus yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Apa kata Allah? Aku tidak mengumpulkan dua rasa takut dan dua rasa aman di atas pundak hambaku, kata Allah. Sehingga barang siapa yang merasa takut dirinya kepadaku di dunia ini, maka aku akan membuatnya aman, rasa aman nantinya di akhirat. Begitu juga barang siapa yang merasa aman daripadaku di dunia ini, dia seolah tidak takut nantinya ganjaran yang diberikan oleh Allah, aman-aman di dunia ini, maka nantinya juga aku akan membuatnya takut di akhirat. Jadi intinya, berharap adalah kesadaran hati akan keluasan rahmat Allah, keagungan anugerahnya dan janji-janjinya yang indah bagi orang-orang yang taat kepadanya. Sehingga timbullah dari kesadaran ini sebuah kegembiraan hati yang disebut dengan pengharapan. Sedangkan rasa takut itu bersumber dari kesadaran hati atas keagungan serta kebesaran ilahi, keperkasaannya, ketidakbutuhannya kepada semua makhluk, besarnya hukumannya Allah, dan pedihnya siksaannya Allah yang dijadikan sebagai ancaman bagi orang-orang yang menentang dan tidak mematuhi perintah Allah. Sehingga timbullah dari kesadaran ini sebuah kekhawatiran yang disebut dengan rasa takut. Dan hasil yang diinginkan daripada perasaan ini adalah meninggalkan kemaksiatan dan membentengi diri daripadanya maksiat. Karena sudah kita tahu bahwa kemaksiatan adalah jalan yang dapat mengundang kemurkaan Allah dan mengantarkan pada nerakanya Allah. Jadi di sini Allah akan memberikan suatu jaminan kepada hambanya ketika hamba tersebut merasa takut dunia ini terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia nantinya akan merasa aman, diberikan oleh Ta'ala rasa aman di akhirat. Begitu juga sebaliknya. Selanjutnya, dan Allah berfirman, jangan kalian takut kepada manusia, tetapi takutlah kepadaku, kata Allah. Rasa takut bisa muncul jika kita menyadari bahwa hidup ini memiliki akhir, menyadari adanya malaikat pengawas yang mencatat setiap gerak-gerik kita, sekaligus mengenal azab Allah yang pedih dan amat keras di akhirat nantinya. Maka jangan sampai rasa takut kita kepada manusia melebihi temperaturnya rasa takut kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena rasa takut padanya lah yang akan menuntunkan kita semakin mendekatkan diri dan semakin mencintainya. Maka jangan sekali-kali kita takut kepada manusia. Wa qala fi ayatil ukhra, dan telah berfirman ia Allah pada ayat yang lain, yaitu surat Ali Imran. Fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Maka jangan kalian takut kepada mereka,
Wa khafuni in kuntum mu'minin. Takutlah kalian kepadaku in kuntum mu'minin, jika adalah kalian orang-orang yang beriman. Dari ayat tadi disimpulkan bahwasanya khauf atau takut termasuk ibadah. Ini semua karena Allah telah memerintahkan untuk takut kepadanya. Dan apa yang Allah perintahkan adalah ibadah. Dikarenakan khauf adalah suatu ibadah, maka tidak boleh diberikan khauf takut itu kecuali hanya kepada Allah. Maka khauf kalau kita simpulkan itu dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama khauf ibadah. Takut karena ibadah, yaitu ketakutan yang dibangun di atas ta'zim dan tawazu kepada Allah, sehingga dilakukan keduanya itu sebagai bentuk ibadahnya kepada Allah. Yang kedua khauf syirik, yaitu dengan memberikan rasa takutnya kepada Allah dalam keadaan tidak ada yang mampu memberikan keamanan dan yang bisa menghindarkan dari petaka kecuali hanya Allah. Dan yang ketiga khauf maksiat, yaitu rasa takut yang meninggalkan ketaatan kepada Allah atau menjatuhkan kepada maksiat. Kemudian yang terakhir khauf tabiat, yaitu seseorang takut dengan rasa yang bersifat manusiawi. Takut kepada sesuatu yang berbahaya seperti takut kepada ular atau perampok dan semisalnya. Ini ketakutan yang demikian adalah diperbolehkan selama tidak menjatuhkan dirinya ke dalam jenis takut maksiat. Maka jelas sekali di dalam ayat ini, fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Maka janganlah kalian takut kepada mereka itu, dan takutlah kalian kepadaku jika memang kalian ini termasuk ke dalam golongan orang-orang yang beriman. Selanjutnya wa kana Umar radhiyallahu anhu yaskutu minal khawfan idza sami'a ayatan minal Qur'ani mughshiyan alaihi. Dan adalah Sayyidina Umar radhiyallahu anhu jatuh ia daripada takut apabila mendengar ia akan ayat daripada Al-Qur'an mughshiyan, hal keadaan pingsan alaihi atasnya Sayyidina Umar. Maka Sayyidina Umar jika mendengar ayat-ayat Al-Qur'an terjatuh dan pingsan dia karena merasa takut kepada Allah. Wa akhadha yauman tibnatan, dan mengambil ia Sayyidina Umar yauman akan suatu hari tibnatan akan jerami. Sayyidina Umar bin Khattab suatu hari dia mengambil jerami. Faqala, maka berkata ia Umar, ya laitani kuntu tibnatan walam aku syai'an maskura. Wahai Tuhanku, seandainya saja aku adalah jerami, tibnah, walam aku syai'an maskuran, dan tidak ada adalah aku itu sesuatu yang disebutkan. Itu kata Sayyidina Umar. Apa katanya? Seandainya saja aku adalah jerami, bukan merupakan sesuatu yang dapat disebutkan. Artinya tidak sesuatu itu yang berarti bagi seseorang dan bagiku. Dia menyambung lagi, ya laitani lam taladani ummi. Seandainya pun aku tidak pernah dilahirkan oleh ibunya, maka dia tidak berarti apa-apa. Wa yabqa kasiran, dan menangis ia Sayyidina Umar. Kasiran akan tangisan yang banyak, hatta tajriya, sehingga mengalirlah air matanya Sayyidina Umar min ainaihi, daripada dua matanya Sayyidina Umar. Maka Sayyidina Umar seringkali menangis, bahkan hingga air matanya mengalir kedua matanya. Dia selalu merasa dirinya takut, sangat-sangat takut kepada Allah. Lebih-lebih dia ketika mendengar ayat-ayat Al-Quran. Bahkan dia pernah mengatakan, seandainya aku ini bagaikan jerami, dan aku ini jerami, sungguh tidak ada apa-apa dan tidak berarti di dalam kehidupanku ini. Fakana fi wajihi khatani aswadani minad dumu'i. Maka seolah-olah fi wajihi, di wajahnya, di mukanya Sayyidina Umar itu dua garisan
yang hitam daripada air matanya. Sehingga di atas permukaan pipinya Sayyidina Umar terdapat garis hitam bekas aliran air mata. Karena dia selalu menangis. Selanjutnya, waqala sallallahu alaihi wasallam, la yaliju naru man baqa khasyatallah hatta ya'udal labnu fid dar'i. Tidak disentuh oleh api neraka man baqa, siman yang menangis iamat, khasyatallah, karena takut kepada Allah, hatta ya'uda labnan fi dar'i, sehingga kembalilah susu fi dar'i, pada kantong kelenjarnya. Orang yang menangis karena takut kepada Allah, ini pasti oleh Allah tidak akan memasuk neraka orang tersebut hingga susu kembali ke dalam kantong kelenjar kambingnya. Selanjutnya, wa fi daqaiqil akhbar, tersebut di dalam kitab Daqaiqil Akhbar, yu'ti bihi yaumal qiyamah, didatangkan dengannya seseorang di hari kiamat, fatarjahu sayi'atuhu, maka nampaklah keburukannya, maka menonjollah keburukannya seorang hamba. Ketika menonjolnya keburukan seorang hamba, kejahatan seorang hamba itu lebih menonjol daripada kebajikannya, fayu'maru bihi ilan nar, maka diperintahkan dengannya hamba ilan nar, kepada neraka, untuk dimasukkan ke dalam neraka. Nah, karena lebih maksimalnya kejahatan ketimbang kebaikan. Jadi kebaikan minimal, kejahatan maksimal. Maka Allah memerintahkan hamba tersebut untuk masuk ke dalam neraka. Fatatakallama sya'ratu min sya'ratin ainaihi, maka ketika itu berkatalah sehelai rambut, min sya'ratin, daripada beberapa rambut dua matanya seseorang. Fataqulu, dan berkata ia bulu mata, ya Rab, Rasuluka Muhammadin SAW qala, wahai Tuhanku, Rasul engkau Muhammad SAW pernah berkata, membaka min khasyatillah, barang siapa yang menangis karena takut kepada Allah, dia merasa takut kepada Allah sehingga dia menangis, haramallahu tilkal aini 'alan nar, maka Allah mengharamkan mata itu masuk ke dalam api neraka. Itu pernah Rasul engkau ya Allah bersabda, orang yang menangis karena takut kepadamu ya Allah, engkau haramkan dua mata disentuh oleh api neraka. Wa inni baqitu min khasyatika, dan bahwa sungguh aku menangis min khasyatika, daripada takut kepada engkau. Aku ya Allah pernah menangis lantaran takut kepadamu. Itu kata mata. Fayaghfirullah, maka diampuni oleh Allah baginya hamba, wa yastakhilisuhu minan nar, dan melepas ia Allah akannya hamba daripada api neraka. Bibarkatin sya'ratin wahidatin kanat tabqa min khasyatillah fid dunya, dengan berkat sehelai rambut yang ada ia rambut itu menangis daripada takut kepada Allah fid dunya, disebabkan satu helai rambut mata yang menangis karena takut kepada Allah di dunia ini. Bayangkan
berapa rambut mata yang kena air mata ketika menangis. Dia itu akan menjadi saksi, akan mengadu kepada Allah bahwa dia pernah disentuh, dia pernah menangis di dunia karena takut kepadanya. Maka ketika itu wa yunadi Jibril alaihissalam naja pulana bin pulanin bisya'ratin wahidah. Lalu malaikat Jibril ketika itu menyeru Fulan bin Pulin selamat dari neraka dengan sebab satu helai rambut. Maka hamba tersebut dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga. Itu lantaran dia takut kepada Allah sehingga air matanya keluar, menangis setiap hari. Maka akhirnya dia dilepaskan daripada belenggu api neraka, dimasukkan oleh Allah ke dalam surga.